Facebooknya Pak Ari Ginanjar. Oke, great. Selamat pagi talented people. Perkenalkan, nama saya Pamela dari Consulting. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua di acara Behind the Suits pagi ini. Consulting hadir untuk memberi solusi terbaik yang bisa mengembangkan individu untuk hasil organisasi yang terakselerasi. Jadi kalau untuk klien-klien kami adalah partner yang bergandengan tangan untuk memahami kondisi organisasi mereka sesungguhnya dan kami merancang solusi untuk memenuhi kebutuhan unik di tiap organisasi. Jadi sama halnya di Behind the Suits, ini adalah sesi yang secara reguler dilakukan setiap Jumat pagi, di mana kita mau membahas topik-topik yang memang sedang in and happening now untuk bisa memahami berbagai perspektif dan juga memberi solusi terbaik. Karena acara ini super interaktif dan seru dan biasanya kita punya waktu yang terbatas, jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau tanya atau punya ide untuk didiskusikan, please please feel free untuk langsung ketik di kolom chat Zoom atau bagi yang di Facebook bisa taruh pertanyaannya di kolom komentar. Jadi, I feel very honored today karena pada kesempatan hari ini kita akan mendengar pengalaman dan pengetahuan dari seorang bintang tamu yang luar biasa dan inspiratif. I think she is the coolest woman I know. Jadi, di sini ada Mbak Tantia Dian Permata Indah. Currently, she is the COO at Monash University Indonesia. Beliau adalah seorang ahli solusi pengembangan produk, penggerak bisnis baru, dan juga proses involver. Jadi, selama 7 tahun terakhir, beliau telah merintis dan mengasah dirinya dalam dunia tech startup, menjadi sosok yang tidak hanya bertahan, tapi juga berinovasi dan memimpin. Dan kalau sering ngobrol-ngobrol sama beliau gitu ya, punya aspirasi besar untuk meningkatkan layanan dan keunggulan operasional melalui 3 pilar utama katanya yaitu people, process, and technology. Dan tidak hanya itu, beliau juga sangat berdedikasi dalam membimbing dan melatih para profesional lainnya dalam berbagai bidang seperti visual thinking, presentation, women leadership, and also operational excellence. So please welcome di sini ada Mbak Tantia. Apa kabar Mbak? Hai semuanya, kabar baik. Terima kasih banyak Pak Pamela sudah diundang buat ngobrol-ngobrol pagi ini. Thank you. We are the one that's very lucky actually. You're so young. And I think a very hip woman leader and is an inspiration for many of us. Tapi sebelum kita mulai diskusi pagi ini dengan tema yang mungkin Bapak Ibu relate, ketika hiring atau bekerja dengan karyawan, terutama Gen Z saat ini, jadi tema kita pagi ini adalah sudah siapkah fresh graduate hadapi tantangan karir? Nah, izin sedikit membahas latar belakang dari temanya ya. Jadi baru-baru ini survei itu mengungkapkan bahwa lulusan sarjana menghadapi tantangan yang signifikan, di mana mereka sulit banget untuk mencari pekerjaan. Dan, yang terjadi adalah dari survei ada namanya survei dari National Association of College and Employers. Di tahun 2024 ini mereka menemukan bahwa perekrutan untuk lulusan baru diperkirakan turun sebesar 1,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan mungkin ini berdampak ke para fresh graduate, kenapa sih kok susah banget sampai mereka itu berkorban untuk, magang-magang dulu berkali-kali gitu ya, series of internship just so they can kind of rack up their CV gitu ya untuk cuma menuhin CV aja supaya mereka akhirnya diterima. Dan survei ini menunjukkan bahwa lulusan sarjana itu tidak siap untuk memasuki dunia kerja. Itu yang mereka sampaikan kenapa kok jadi ada penurunan di antara hiring para fresh grad. Dan kemudian juga, mmm, di survei lainnya mengatakan bahwa 58% pemberi kerja, meaning many of us here, we are as employers, merasa lulusan perguruan tinggi baru tidak siap untuk menjadi tenaga kerja. Dan faktor utama yang mereka sebutkan adalah terkait etos kerja, keterampilan komunikasi yang bisa jadi buruk, dan makanya banyak untuk mengatasi masalah ini kita akan menemukan banyak e-learning atau mungkin pembelajaran di luar sana yang memang fokus pada soft skill mereka untuk mencari peluang bagaimana menunjukkan keterampilan tersebut selama proses perekrutan.
Nah, topik ini menarik Bapak Ibu karena, either way we need to hire, we need people right, to do the job. Nah, tapi apa yang menjadi perspektif sebetulnya coba kita lihat di 2 video berikut ini ya. SDM sekarang challenge-nya adalah mereka tuh S1 tapi tidak bisa apa-apa. Saya bingung gitu. Banyak. Contohnya nih, gue baru terakhir gue hiring kan. S1 akuntansi tapi disuruh pakai Excel nggak bisa, Bo. Rumus samanya tuh Lulusan nggak bisa. Jakarta. Yoi, lumayan loh universitas. Nah, ini dia yo. universitasnya. Bahaya banget. Takut. Gue kaget. Oh. Gitu. Dan Maksudnya bukan yang namanya pas udah denger kayak apaan tuh, enggak ya? Oh enggak, Ya, ini oke, gue oke. tahu langsung Ya, gitu ya, loh. ya. Lumayan terkenal soalnya. Ya, ya. Jadi gue kaget nih, kok bisa lulus gitu loh. Apa yang dipelajari di dalam universitas itu? Kok lu keluar nggak siap kerja? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita dapatkan sebagai pencari pekerjaan ya. Misalnya pencari sebagai employer, susah banget ngomongnya. Oke, itu di satu perspektif dan believe it or not, this video is actually really viral right now, lagi viral banget di TikTok. Dan coba kita lihat dari perspektif para Gen Z-nya sendiri ya. Silahkan. SDM sekarang mereka tuh S1 tapi tidak bisa apa-apa. Saya bingung gitu. Halo Kak, jangan bingung kenapa lulusan institusi pendidikan Indonesia itu banyak yang nggak bisa mengoperasikan software kayak Excel, AutoCAD, dan lain-lain. Pertama, penting untuk diketahui bahwa tidak semua universitas punya kurikulum yang sama. Dan banyak yang nggak fokus ngajarin practical skills kayak Excel, tapi lebih memilih untuk memprioritaskan theoretical knowledge dan critical thinking over specific technical skills. Jadi kalau dia nggak bisa software, itu bukan berarti mahasiswanya itu malas atau nggak serius belajar pas di kampus. It's just their academic focus might be different. Dari mata institusi pendidikan sendiri, hal tersebut sebenarnya bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang lebih luas, sehingga bisa mendorong terbentuknya skill lain seperti problem solving dan analytical thinking, karena dipikir lebih berguna di tempat kerja dibandingkan hanya mengetahui bagaimana cara mengoperasikan software tertentu yang mungkin dalam beberapa tahun ke depan itu bisa aja nggak lagi digunakan oleh perusahaan. Kita lihat aja contoh kasus marketing KOL specialist yang melanggar etika marketing kemarin. Jadi bisa dilihat kalau bisa tools Excel aja itu nggak cukup. Dan perlu diingat juga bahwa mempelajari skill baru kayak Excel tadi bisa dilakukan di luar jam perkuliahan. Banyak kok mahasiswa dan fresh graduates yang udah punya inisiatif untuk belajar skill baru lewat internship atau online courses. Tapi perlu kita ingat juga kalau kata kesetaraan akses ke hal-hal yang sifatnya tambahan seperti itu tidak dimiliki oleh semua orang. Apalagi akses itu bukan cuma soal uang, tapi juga ada waktu. Banyak mahasiswa yang waktunya itu habis untuk mengerjakan tugas dari kampus atau bahkan bekerja untuk menghidupi diri di perantauan. In my opinion, everyone has to take part in the job market. Nggak cuma institusi pendidikan yang bertanggung jawab untuk membekali mahasiswa dengan theoretical knowledge, companies juga harusnya berperan in continuing to develop new talents. Kerjasama ini sangat penting karena it helps the society grows. And when companies invest in training and mentoring, they help bridge the gap between academic learning and practical skills yang mana akan menguntungkan semua pihak. If companies believe that they should not take part in developing new talents anymore karena udah ada magang and free YouTube resources, then the government might need to step in. Pemerintah bisa bantu dengan mengupdate kurikulum yang ada di institusi pendidikan sekarang supaya output lulusannya bisa lebih sesuai dengan input yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi next time semoga lebih banyak perusahaan bisa lebih aware sama konteks yang lebih luas sebelum mengkritik fresh graduates karena belum bisa menggunakan software tertentu. Menarik ya. Jadi Benar. kedua video tadi ngasih kita dua perspektif berbeda. Jadi kalau ini brief aja di video pertama kita lihat itu sebetulnya adalah perspektif si business owner
Dia adalah employer yang merasa heran dengan kualitas kerja dari fresh grad yang pernah di-hire. Namun di video kedua kita mendapat perspektif bahwa ternyata gelar sarjana yang dimiliki oleh seseorang bukanlah penjamin bahwa mereka sudah siap bekerja. Dan itu pun dari perspektif janjinya sendiri. Kalau Mbak Tantia menanggapi video tadi itu seperti apa, Mbak? Thank you Mbak Pamela. Menurutku kedua video itu menarik. Tapi kalau aku mencoba mengcover dari sisi perspektif yang nggak berbeda, I think it's not fair kalau kita menggeneralize everyone dalam kategori oke, setiap lulusan S1 tidak memiliki kemampuan dasar misalnya, atau setiap lulusan S1 begini, setiap lulusan S1 begitu. I think it really comes again to the person dan juga ketepatan dari apa yang mereka pelajari dan kemampuan untuk menuangkan apa yang mereka pelajari. Dan itu menurutku sesuatu yang sifatnya sangat soft skill instead of just hard skill. Okay, it's just Excel or it's just Microsoft Word. Tapi bagaimana menerjemahkan lebih lanjut, how to take one step further. Apa yang dipelajari secara teori, meskipun menguasai Excel sekalipun, but how to really use Excel and how to take insights, which I think it's might be a miss. Itu bukan hanya kategori S1, tapi it can be from everyone. Karena kita might be not being trained atau tidak mentrain diri kita sendiri to take step further untuk melihat oh it's not just this, tapi gimana kita bisa developing ourselves untuk memberikan critical thinking yang lebih lanjut, bagaimana bisa menyesuaikan dengan kebutuhan aslinya perusahaan, bagaimana kita bisa menampilkan diri to be different from the others, bagaimana kita bisa really completing a task, bagaimana kita bisa being really useful for company. So aku melihatnya dari banyak dimensi, tapi aku juga setuju dengan yang kedua, Tianas, bahwa ini adalah sebuah permasalahan yang tidak bisa dilihat dari satu dimensi saja, apalagi melihat bahwa it's a failure of education. Karena memang kita melihat dari banyak pihak, for example, it's not an easy economy at this point, sehingga sebenarnya secara ketersediaan lapangan pekerjaan pun mungkin lebih contracting, banyak lebih terbatas, sehingga persaingan menjadi lebih tinggi di bursa kerja. Ketika persaingan lebih tinggi, sehingga apa yang bisa dilakukan secara individu untuk membedakan mereka secara individu dibandingkan dengan kandidat lainnya. Do you have any tips? Ada tips nggak sih untuk gimana caranya kita lebih stand out, apalagi sebagai kandidat gitu ya? Maksudnya kata Mbak Tantia tadi, I think it just depends on the person. Kita nggak bisa generalisir bahwa semua fresh grad nggak capable gitu ya. Tapi mungkin apa sih langkah-langkah yang bisa fresh grad ini lakukan supaya dia yang lebih unggul gitu secara menjadi kandidat? Yes, so ini akan kembali kepada seberapa besar seseorang itu memiliki kemampuan untuk menyadari talent dirinya, kemudian bisa menghubungkan antara talent tersebut dengan kebutuhan perusahaan, dan really menampilkan talent tersebut. Aku ingin berkaca pada pengalamanku sendiri, Mbak Pamela. 14 years ago, aduh udah lama banget lulus S1 ya. Jadi ini pengalamanku ketika lulus S1, kemudian sama masuk ke bursa pekerjaan, going from one company to another company, interview sana sini. And I realize, of course, selain aku pasti banyak, fakultiku aja sudah ratusan bahkan ribuan meluluskan mahasiswa di saat yang bersamaan, apalagi universitas, and it's just one university. So what I did differently, saat itu aku membawa tidak hanya CV, tapi aku juga membawa, aku sebutnya portfolio. Dan portfolio itu adalah summary sebenarnya dari tugas kuliah yang berbentuk seperti consulting. Karena aku lulusan ekonomi, jadi banyak paper yang seperti consulting paper, management consultant paper untuk menyelesaikan suatu permasalahan. So, dan ada beberapa project juga yang menurutku menarik. So, I print that, kemudian aku bawa dan aku tunjukkan for my interviewer. Situ aku mencoba menunjukkan bahwa more than just I understand the theory, but I can really do the job. And itu adalah sebuah
sebagai seorang yang bergerak sekarang di sisi perekrut ya atau employernya, the capability untuk menyelesaikan pekerjaan dan really doing the job is the thing that we really want to see gitu. Banyak orang pintar, that's true. Banyak orang dengan lulusan yang luar biasa, that's true. Tapi capability untuk, you're given a task, kemudian menyelesaikan task tersebut dan tidak hanya menyelesaikannya, tetapi going above and beyond, itu adalah sesuatu yang sangat dicari. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan itu ketika going through the gate, the first gate, which is interview, dan bisa meyakinkan bahwa we can really do the job. Oke. Dan mungkin pada saat momen itu gitu ya, kira-kira soft skill apa sih yang sekiranya si fresh grad ini butuhkan untuk bisa meng-convince dan menunjukkan kapabilitasnya Mbak Tantia? Yes. So this covers kalau menurutku, misalnya kita bisa membahas dan membedah dari banyak hal ya. The first one itu aku melihat is actually the first soft skill is confidence. Dan ini bukan blind confidence bahwa aku data, aku pede, I'm going to do this interview, but the confidence that it comes from yourself, that I'm passionate and I can do this work, and I have what it takes. So that's confidence itu akan bisa ditranslasikan dalam berbagai hal. Akhirnya akan masuk ke dalam cara komunikasi, apakah komunikasinya meyakinkan, kemudian cara kita untuk melakukan sebuah pekerjaan, cara kita berinteraksi, that it comes from the confidence itself. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, I think it's also about grit. This soft skill is grit dalam arti, will you have the willingness, kemampuan dan kesediaan untuk bekerja above dan beyond. Tidak hanya sekedar bisa melakukan apa yang diinstruksikan, tapi melakukan lebih dan memberikan hasil kerja keras yang lebih. So that the confidence and grit itu bukan sesuatu yang physically akan dilatih oleh institusi pendidikan manapun. There is no mata kuliah berjudul grit atau mata kuliah berjudul confidence. Tapi itu adalah sesuatu yang dikembangkan sehari-hari ketika berinteraksi dengan dosen, berinteraksi dengan sesama kolega, ketika mengikuti misalnya kegiatan kemahasiswaan, that confidence and grit itu yang akan terus dilatih dan itu yang akan bisa ditunjukkan, especially ketika melakukan proses interview. Tentunya ada banyak interesting solutions at this moment yang mana mahasiswa itu bisa sedini mungkin understanding their potentials, dan potensial itu assessment tersebut akan bisa menjadi landasan yang menarik untuk if I have the strength, gimana cara menampilkan strength ini, gimana cara menekankan strength ini sehingga membuat saya terlihat much different from the rest of the candidates. Tapi that's very true. Even from my experience gitu ya Mbak Tantia, self-awareness atas apa yang menjadi potensi kita siapa, itu sangat mempengaruhi confidence yang kita bawa ketika interview gitu. Sehingga kita jadi tahu apa yang sebetulnya memang natural dari dalam diri sehingga itu akan mendorong bagaimana kita akan membawa diri kita dan bagaimana mungkin kita bisa memanage diri kita sehingganya sekiranya gitu ya talenta kita atau potensi kita itu kurang dilihat begitu baik gitu seperti itu. Tapi ada pertanyaan bagus di sini dari Mbak Elni Pujayanti. Izin bertanya, untuk fresh graduate itu rata-rata kita bingung dengan bakat dan minat yang pada akhirnya membuat kita bingung mau berkarir di mana. Untuk kasus itu, apakah ada saran dari Kak Tantia? Di sisi lain, mungkin sebagai S1 kita perlu banyak mencoba untuk pengalaman. Nah, mungkin menambahkan juga dari si pertanyaan ini, apalagi sekarang anak-anak SMA sudah dihapuskan penjurusannya. Nah, jadi semakin penting sekali gitu ya, bagaimana menemukan bakat dan minat itu sebetulnya lebih dimulai sejak dini gitu ya. Kalau menurut Mbak Tantia gimana? Jadi bakat dan minat ini juga bisa dilihat dari banyak sisi, Mbak Pamela, dan ini lebih dari sekedar misalnya bakat saya dan minat saya adalah
kesenian atau bakat saya adalah olahraga. That can be also an option of career, tapi aku mau melihat sesuatu yang lebih deeper than that. Yaitu menurutku strength itu terlihat dari bagaimana kita umumnya mengambil peran ketika kita berinteraksi dengan orang lain in a society, ataupun bahkan dalam bentuk lingkup society terkecil, misalnya keluarga atau dengan teman, atau ketika bekerja dalam kelompok tugas ataupun misalnya kegiatan kemahasiswaan. Nah, menurutku peran yang secara natural akan kita ambil itu adalah salah satu indikasi dari bakat itu sendiri. Sebagai contoh, kalau aku bekerja diriku sendiri, I always take the role itu selalu senang that I will take the lead gitu ya. Dalam arti aku akan yang mengorganisir gimana caranya biar acara ini jalan, bagaimana caranya cari duitnya, gimana caranya biar sistematikanya bagus. But I will take the first lead. Dan ada juga ketika aku umur 16 tahun, I still remember bahwa aku pertama kali mencoba menjadi MC di acara Halal Bihalal RT gitu ya. So then that becomes a first indication saat itu, oh ternyata aku memang senang to take the first lead, bahwa ketika sesuatu itu tidak ada, dalam arti sesuatu maksudnya tidak terorganisir, tidak ada SOP-nya, kemudian tidak ada petunjuk harusnya melakukan dengan cara seperti apa, and then I take the first lead untuk melakukan hal tersebut. Dan akhirnya itu yang menjadi I would say identifikasi dari strength, dan aku juga menyebutkan in my personal branding bahwa I like to be enabler and evolver, atau sesuatu yang tidak ada kemudian di-enable menjadi ada. Dan akhirnya kenapa juga berkembang, aku senang bekerja di bidang startup karena di startup itu segala sesuatu tidak ada, like you don't have rules, there's nggak ada petunjuk, bahkan kita belum tahu sebenarnya apa ya produk yang harus kita buat, for example, because I like to be enabling. Nah, itu menurutku salah satu contoh bagaimana mengidentifikasi strength itu kita tidak perlu menunggu terlalu lama, karena itu semua adalah sesuatu yang kita bawa secara natural. So what comes really natural to you, itu menurutku adalah salah satu indikasi of your natural strength. Nah, mungkin juga dari sisi lain, jadi maybe mereka seseorang yang lebih artistik, that might be sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kreatif, that also can be option. Atau mungkin seseorang yang sangat rapi secara administratif, ketika ada acara yang mencatat, kemudian yang mengumpulkan surat, kemudian yang memberikan penomoran, itu always go to this person, and with that ternyata itu yang menjadi landasan untuk mengidentifikasi that's their personal and natural strength. Kayak gitu, Mbak Pamela. Yeah. That's a great answer. Dan sebetulnya malahan membuat aku tertrigger. Aku pengen lihat nih talentanya Mbak Tantia. Jadi Mbak Tantia itu udah mengambil salah satu assessment kami, namanya talent DNA, yang dimana kita bisa menggali apa sih kekuatan natural orang itu, sehingga dia bisa jadi lebih self-aware, and then they can manage themselves better. Then at the same time they can bring that talent towards success karena dengan menggunakannya more intentional. Boleh ditunjukkan talentanya Mbak Tantia, dan mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaannya Mas Andika Fahru Rozi di sini. Katanya beliau sangat tertarik pada diksi self-awareness, bagaimana dan treatment seperti apa yang efektif untuk memberikan kesadaran mencapai grit atau inisiatif progresif untuk fresh grad. POV-nya dari HR agar lebih cepat beradaptasi di dunia kerja. Jadi kan kalau kita dengerin tadi gitu ya, Mbak Tantia tuh kayak really enjoy being in a startup. Kayak itu tuh is already in her blood gitu. Yang ternyata kalau kita lihat di talent DNA-nya, jadi talent DNA ini mengukur di dalam diri seseorang ada 45 tema bakat gitu ya. Yang dimana ini yang menjadi kecenderungan kita. Dan 10 teratas di kiri adalah bagaimana kita mencapai kesuksesan. Ini adalah kecenderungan yang paling kuat di diri kita. Kemudian bottom talents di sebelah kanannya adalah pola stresnya kita. Apa sih hal-hal yang ketika kita dipaksa untuk lakukan, itu tuh membuat kita mudah stres, burn out gitu ya, overwhelmed. Dan kalau kita lihat
talentanya Mbak Tantia di sini is very progressive and moving forward gitu. Nomor satunya aja goal getter. Jadi istilahnya tuh berorientasi pada tujuan gitu ya. She always need to know the objective. So then she can craft her message better. Dan yang keduanya adalah selalu berfokus atas how you can help other people to be better. Jadi bukan hanya diri menjadi better, tapi juga bagaimana membimbing orang lain dan bisa sabar untuk ngajarin gitu ya. Kayak I feel a sense of calmness dari tadi ngobrol sama Mbak Tantia malahan. Dan ini lucunya gitu ya, Mbak Tanti itu nomor tiganya self confident. Jadi suka akan tantangan baru, makanya kalau di tech startup kan kita nggak tahu tuh bakal kayak gimana ya. Jadi sering kali kalau Mbak Tanti, ya udah cobain aja. Kita lihat nanti gimana caranya. Dan nomor empatnya inovatif, suka banget untuk melihat hal-hal baru gitu. Nah, nomor limanya figures orangnya nggak bisa diem. Mbak Tantia itu kayak seneng untuk sibuk, produktif, just doing a lot of things gitu ya. While at the same time you're significant, really want to contribute. Orang-orang signifikan itu suka untuk tampil beda. So I can imagine semua hal yang sudah diproduce sama Mbak Tantia itu is very different. If it's not unique, you don't want to. Kalau nggak beda dan menarik, kayaknya nggak greget gitu. Kemudian nomor tujuhnya advisor. Jadi kayak suka banget untuk ngasih saran, rekomendasi gitu ya. That's why I feel that you are our perfect guest for today. Apalagi untuk bimbing para banyak fresh grad. Inisiatornya seringkali nggak sabaran. Jadi kadang-kadang tuh wih, idenya udah ada, jadi yuk yang mulai dulu gitu. Dan resourceful di dalam keterbatasan, you can get it done, you can make it happen. Dan nomor 10-nya adalah kompetitif, you always want to give your best. Tapi jangan paksa Mbak Tantia untuk jadi di bottom talent. Seperti apa? Ajak Mbak Tantia networking dengan orang baru, basa-basi gitu ya. Kayaknya aduh itu bakal really draining for you. Apalagi nomor 45-nya itu kontekstual. Jadi nggak suka tuh stuck di masa lampau gitu. Kontekstual kan orang yang suka sejarah ya. Karena Hmm. ini ada di Batam, Mbak Tantia tuh kayak, "Ya udah sih move on," gitu. Kayaknya orangnya cepet move on banget soalnya. Tuh, jadi kontemplatif, nggak usah lah kita renungkan lama-lama gitu ya. Yang penting kita maju, bergerak, jalan, and this is what you're really good at. Naturally, ideas come to you. So, dengan mengetahui ini kalau buat Mbak Tantia sendiri sepanjang perjalanannya, jujur sebetulnya ada salah satu direksi kita nih, namanya Mbak Hesti, yang di mana ngelihat flyer, terus nanya ke aku Mbak kemarin, "Eh, itu kenal dari mana?" "Oh iya, this is my friend," kata aku gitu ya. "How do you know her?" Gitu ya, "Kok lu kenal?" Gitu ya. Kata Hesti katanya, "Oh dia pernah di kejuaraan murid terbaik tuh nomor satu, juara satu waktu itu," katanya. Gue kalah malahan. I don't know if you remember, I think back then when you guys Wapres. were in school. Iya, Iya, masih soal prestasi kayaknya dulu. yes, Iya. yes. Dan Nah, beliau bilang kayak, "Oh dia nomor satu tuh," katanya, "keren banget," gitu. Dan I want to ask you gitu ya, how does this self-awareness mungkin Mbak Tantia bukan pertama kali ngedenger feedback ini gitu, hmm. that you discover yourself early on, dan bagaimana sih self-awareness ini membantu Mbak Tantia bisa sesukses itu dari awal gitu? Boleh di-share sedikit pengalamannya? Ya, Pamela mungkin kalau dilihat dari top talent ini kan ya it's a line ya kan, go getter, ambitious, dan tapi aku juga ingin tekankan that this is a multiple dimension, dalam arti semua orang akan punya dimensi yang berbeda-beda ya. So doesn't mean bahwa ketika seseorang itu mungkin go getternya bukan their top talent, itu bukan berarti bahwa that's recipe to disaster gitu kan. Tapi sebenarnya bagaimana mereka bisa memanfaatkan apa yang menjadi top talent mereka untuk mereka kembangkan gitu ya. Nah, kalau aku sendiri, I think that memang aku fortunate bahwa menyadarinya lebih awal karena uh, punya banyak kesempatan ketika di dunia perkuliahan itu untuk beraktivitas di luar perkuliahannya sendiri. Jadi aku bisa ikut tadi misalnya kompetisi, kemudian ikut banyak kegiatan kemahasiswaan, sambil juga bersamaan selalu nembusin dalam satu satu semester itu pasti harus tembus maksimal SKS yang bisa diambil. Jadi kesempatan itu yang membuat aku merasa oke, ada common theme.
Nah, common theme itu atau ada tema umum, ada sesuatu yang pasti akan aku lakukan tuh pasti akan balik lagi ke pola tersebut sehingga kita bisa menyadari lebih awal dan lebih cepat gitu. But did I feel lost? Apakah pernah dalam perjalanan itu feeling lost? It's a lot. Terutama ketika lulus perkuliahan itu sebenarnya I was also getting a bit lost karena saat itu aku mengambil jurusannya sebenarnya marketing, tapi masuknya sebenarnya non-marketing. So I was in HR sebelum akhirnya dari HR jadi marketing, sekarang jadi operations. But it's a very natural process. It doesn't mean that you need to know everything directly. Maksudnya dalam bentuk bidang pekerjaan tertentu kayak aku specifically harus menjadi posisi ini. It's a journey, tapi yang most important dibandingkan dengan jenis pekerjaan ini itu sendiri, tapi menyadari top talentnya karena dalam bidang pekerjaan apapun, meskipun aku misalnya berubah industri, berkali-kali berubah industri, tapi semua top talent ini akan bisa jadi sesuatu trait yang akan terus dibawa. Jadi nggak harus bahwa melimitkan kita bahwa oke, spesifik nama role-nya harus ini, posisi ini, kalau nggak aku nggak mau. But broaden your mind, broaden your options dengan memanfaatkan top talent yang ada, gitu Mbak. Yeah, that's incredible. Sebetulnya aku pengen tekankan sekali lagi gitu ya Mbak Tantia, there is no talent atau potensi yang lebih baik di antara yang lainnya. Mm. They're all equal, they're all good. Actually now we are learning dari Mbak Tantia adalah uh, lebih kepada how we can use it and maximize what you're good at. And that's the key to the success gitu ya. Bukan berarti ada kalau harus seperti Mbak Tantia di mana kita bisa sukses. It's not at all like that. Tapi lebih kepada Mbak Tantia sendiri pun tahu di mana she's excellent. And then she's pushing herself for that because she knows that she's good at that instead of focusing on what she's not good at. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Rizky Cesar ya. Mungkin fresh graduate yang dimaksud di sini ialah mahasiswa yang emang punya pengalaman semasa kuliah dulu seperti organisasi kepanitiaan, lomba dan sebagainya, sehingga bisa menjadi nilai plus untuk diterima kerja. Tetapi kehidupan orang berbeda-beda, ada mahasiswa yang emang kupu-kupu dan tidak punya banyak pengalaman untuk dijual. Menurut Kakak, bagaimana cara agar fresh graduate yang seperti ini bisa sukses di dunia kerja? Apakah HRD langsung menilai buruk ketika ia tidak aktif? Iya. Gimana kalau dari Mbak Tantia tuh? Ya, Mbak Putri ini menurutku pertanyaan yang menarik sekali. Karena tadi juga sesuai yang tadi kita lihat di video pertama ya, bahwa kondisi mahasiswa berbeda-beda. Aku I'm fortunate untuk bisa melakukan hal tersebut, juga didukung karena misalnya I don't need to work at the same time ketika masih S1, dan itu kan juga bisa jadi batasan untuk mahasiswa tidak bisa mengikuti banyak kegiatan karena mereka harus melakukan kegiatan yang lain to survive. Nah, menurutku dimensi ketika melihat banyak kegiatan, karena juga dilihat dari sisi yang lain ya, banyak kegiatan pun tidak berarti bahwa seorang kandidat it's as much better than the others. Karena bisa jadi banyak kegiatan for what intention? Intention untuk menuhin CV and just being hanya sekedar ada namanya in that organization. Jadi kalau menurutku yang terpenting kita melihat apapun pengalamannya mereka, banyak organisasi, sedikit organisasi, atau tidak ada organisasi, can they really take the meaning of what they are doing gitu kan? Maksudku, for example, are they being intentional atau mereka hanya melakukan hanya karena orang lain melakukan atau hanya karena disuruh orang lain? Because in that case, that person misalnya banyak kegiatan, tapi karena semua orang melakukan hal tersebut, karena disuruh, and then kita bisa membuat bisa menjadi sebuah prediksi awal bahwa even though mereka banyak melakukan kegiatan, they are not really having initiative. Sehingga itu kan bisa menjadi kendala ketika kita mengharapkan seseorang yang inisiatifnya tinggi. Indikator banyak kegiatan itu bukan jadi indikator yang menarik gitu. Nah, kalau menurutku reflecting untuk kita bisa melihat apakah mereka bisa mereflect dari role tersebut ke apa yang mereka jalankan atau pilihan hidup yang mereka lakukan. Let's say that I deliberately choose untuk tidak melakukan kegiatan karena aku
ingin mengembangkan kemampuanku di bidang pelajaran, and I really want to take all the benefits ketika studying. So I just want to focus on study. Mereka berarti intentional. Dan menurutku, I respect that because they know what they are doing and they know why they are doing what they are doing. Dan menurutku itu lebih penting than just they are doing for the sake of doing it. Kalau menurutku sih seperti itu, Mbak Pamela. Jadi karena itu akan menjadi indikator bahwa bagaimana nanti sikapnya ketika mereka berada di dunia kerja. Apakah mereka akan intentional dan apakah mereka akan inisiatif ataukah mereka hanya melakukan sekedar melakukan ketika semua orang menyuruh mereka melakukan hal tersebut. Ya, Baik. ya. Ya, I agree. Mungkin dari perspektif HRD juga ya, seringkali kan saya pribadi merekrut gitu ya. Jujur kalau lihat CV, um, si ekstrakurikuler atau kegiatan di luar kampus itu menjadi opsional sih kalau buat saya pribadi ya, kalau saya lihat CV. Mungkin it's very different dari satu HRD ke HRD lainnya. For me, that's not the crucial part. Malahan justru yang crucial adalah saya pengen lihat kayak project-project apa they are involved in, what do they have produced gitu ya, Ya. what they have created so far gitu. Justru itu yang seringkali membuat saya attracted to the CV. Dan kalaupun misalkan CV-nya nggak begitu menonjol, biasanya when I see track record that is very good, I give it a chance to go for an interview. Dan pada saat interview, hal-hal yang seperti Mbak Tantia sampaikan di awal tadi itu sangat crucial tuh, kayak pembawaan diri, your confidence, how much that you really can show that you can do the job. Ya. Ini Nah juga ini tambahan tips Mas Wisnu sedikit, kalau Mbak Pamela. Maaf, sedikit aku tambahan tips. Jadi ya boleh. ketika aku dulu Mhm. ingat waktu lulus juga dari S1, tentunya saat itu nggak punya pengalaman magang kerja ya. It's really different kurikulum. Justru sekarang dengan adanya kampus Merdeka, lebih banyak kemungkinan seseorang bisa ngambil magang ketika kuliah. Tapi setiap aku melakukan kegiatan kemahasiswaan, aku menyebutkan role dan spesifik what I'm doing there. Jadi nggak sekedar hanya ketua seksi, let's say dokumentasi gitu ya. Tapi apa yang dilakukan di situ? Jadi what is exactly my role? Aku make sure bahwa sebuah event terdokumentasi dengan baik. Kemudian aku make sure bahwa setelah ini misalnya calon peserta tahun berikutnya akan bisa melihat betapa suksesnya event tahun ini dan bisa menjadi sebuah inspirasi. So it's really understanding your role. So not just your function, tidak hanya sekedar oke judulnya aku punya melakukan kegiatan ini, tapi exactly apa nih sumbangsih kita. Tadi kata Mbak Maya bilang apa yang sebenarnya kita produce ketika melakukan hal tersebut. Ya. Dan semoga tadi yang ditambahkan oleh Mbak Tantia menjawab pertanyaannya Mas Wisnu di sini ya, bahwa kalau CV untuk mahasiswa yang nganggur dan nilainya jelek gimana gitu. Ya tadi mungkin, untuk menekankan apa sih, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sumbangsihnya apa, what was your role in it, and that really create a difference, in my opinion. Dan sometimes, for me, I believe that sometimes people's intelligence cannot be measured just by quantification from academia gitu. Ada banyak people's intelligence that we don't discover ya kan, bukan hanya dari akademianya itu sendiri ya Mbak Tanti ya. Yes, yes. Oke. So, kalau dari saya pribadi, mungkin sebelum kita tutup acara hari ini, it's been a great session dan semoga juga banyak bermanfaat bagi para yang hadir baik di Zoom ataupun di Facebook. Bagi mungkin Bapak Ibu atau teman-teman di sini yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai tools atau cara efektif mengetahui diri sendiri sebagai leader maupun karyawan yang dipimpin, kami kebetulan memiliki program Talent DNA yang dimana Anda bisa mengetahui lebih dalam mengenai diri sendiri sebagai seorang leader dan karyawan dan juga sebagai fresh graduate yang lagi cari kerja, para job seekers, boleh ditunjukin QR code-nya untuk bisa ngobrol lebih lanjut, bisa hubungi kami melalui QR ini, di mana teman-teman bisa ambil assessment-nya, tapi juga dapat konsultasi gratis tentang kekuatannya masing-masing. Dan mungkin aku juga mau kasih kesempatan untuk Mbak Tantia, please, what is your last word, wejangan akhir nih untuk kita semua dan juga mungkin untuk semua yang juga tertarik, mau S2 di Monash University Indonesia gitu ya, apa sih keunggulannya, apa yang bisa kita consider? Boleh Mbak Tantia, silakan.
Terima kasih Mbak Pamela. Menurutku juga obrolan hari ini menarik sekali ya, karena memang um, passionku itu juga menghubungkan bagaimana hubungan antara pendidikan, karir, kemudian kesuksesan dunia pekerjaan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Menurutku sarjana itu aku tidak ingin mendikotomikan tadi seperti aku sudah sebutkan di awal bahwa lulusan sarjana pasti seperti ini, lulusan sarjana pasti seperti itu. Tapi adalah kembali lagi kemampuan kita untuk being different from the rest, dan ketika kita melihat dari kacamata HR, aku juga urge atau menyarankan juga untuk melihat deeper dibandingkan apa yang sudah ditulis ataupun apa yang dilihat, tapi bagaimana menilai bahwa seseorang itu memiliki kemampuan reflektif, and they are confident, they are genuine, and that's the talent that we want to see. Nah, untuk memutuskan seorang untuk mengikuti masters atau tidak, of course, karena aku di Monash University, which is a postgraduate campus, kita universitas PTLN pertama di Indonesia, dan hanya ada program S2 dan S3. Ini adalah sebuah pilihan untuk mengembangkan diri, dan mengembangkan diri ini ketika aku melihat perjalanan S1 ke S2, I think S2 itu providing even deeper critical thinking dan thinking ability. Dalam arti it's more than just informations atau knowledge know-how-nya, tapi bagaimana kita melatih kemampuan kita berpikir dan kita memperluas lagi dan memperkaya kita lagi. So it is not an easy stage, of course, dan untuk decide untuk melakukan S2, but I guarantee bahwa itu akan menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa, and because it will really broaden your mindset and it will really develop your critical thinking. Nah, kalau seandainya berminat untuk menjadi mahasiswa di Monash University Indonesia, bisa dicek di website kami. Dan selain itu juga ada beberapa pilihan funding beasiswa. Sebagai salah satu contohnya, kami sudah termasuk dalam kelompok di LPDP, sehingga itu juga bisa menjadi salah satu pilihan funding untuk belajar di Monash University Indonesia. Awesome. Terima kasih banyak nih untuk obrolannya hari ini Mbak Tantia. Sangat bermanfaat dan kita dapat banyak tips, dan juga sampai ada beberapa opsi tuh yang bisa kita obrolin lebih lanjut. Tentunya banyak banget ilmu yang sudah di-share hari ini, meskipun obrolan kita harus diakhiri. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya ya Mbak. Yes. Terima kasih banyak semua teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir kembali sekali lagi di Zoom dan di Facebook. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga informasi yang didapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di sesi Behind the Suit minggu depan. See you all talented people. Mbak Tantia jangan bosan kita undang ya. Yes, senang sekali. Have a great day, everyone. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.